Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahiruddin, dosen tetap PNS di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar. Saya mengajarkan beberapa mata kuliah, di antaranya ilmu reproduksi ternak, bioteknologi reproduksi ternak, ilmu kebidanan dan kemajiran, teknologi pengolahan semen, dan sistem industri peternakan. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, saya akan memaparkan salah satu materi kuliah yang saya ampu, yang dalam hal ini yaitu mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS untuk materi dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa yang disajikan pada semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Adapun deskripsi daripada mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak ini adalah, yang pertama, mata kuliah ini membahas tentang proses reproduksi ternak yang dimulai dari pola perkembangan, anatomi, dan fisiologi organ reproduksi jantan maupun betina. Yang kedua, kelenjar dan hormon yang berkaitan dengan proses reproduksi, oogenesis, spermatogenesis, dan pubertas. Yang ketiga, estrus, siklus estrus, ovulasi, kebuntingan, kelahiran, menyusui, dan induksi atau sinkronisasi estrus. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses reproduksi ternak, perhitungan efisiensi reproduksi, dan teknologi reproduksi ternak. Adapun CPL, program studi, yang pertama adalah menguasai konsep, teori, dan metode pengembangan peternakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mampu menerapkan ilmu dan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan. Adapun CPMK, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami proses reproduksi ternak yang dimulai dari pola perkembangan, anatomi, dan fisiologi organ reproduksi jantan dan betina, kelenjar, dan hormon yang berkaitan dengan proses reproduksi, oogenesis dan spermatogenesis, pubertas, estrus, siklus estrus, ovulasi, fertilisasi, kebuntingan, kelahiran, dan menyusui. Dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami mekanisme induksi atau sinkronisasi estrus, faktor-faktor yang mempengaruhi proses reproduksi, dan perhitungan efisiensi reproduksi. Adapun sub CPMK, yang pertama, memahami ruang lingkup dan urgensi mempelajari subjek ilmu reproduksi ternak. Yang kedua, memahami proses perkembangan, anatomi, dan fisiologi organ reproduksi ternak dan mekanisme kerja hormon dalam tubuh, pengaturan proses reproduksi. Yang ketiga, menjelaskan proses perkembangan sel telur dan spermatozoa mencapai pubertas, terjadinya ovulasi. Yang keempat, menjelaskan proses pembuahan, kebuntingan, dan kelahiran, serta memahami mekanisme yang terjadi selama proses menyusui.
Yang kelima, mengevaluasi keberhasilan proses reproduksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, yang keenam, memilih upaya yang tepat untuk meningkatkan efisiensi reproduksi pada ternak. Ada 3 komponen metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah ilmu reproduksi ternak ini. Yang pertama adalah delivery. Saya memberikan materi kuliah berupa PowerPoint, buku ajar, dan juga RPS, di mana mahasiswa dapat mengunduh pada aplikasi Sekolah yang telah disiapkan oleh Direktorat Akademik Universitas Hasanuddin, serta persentase interaktif yang dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan juga didukung oleh beberapa media pembelajaran, di antaranya video, kuis interaktif Quizizz, dan juga aplikasi Canva. Yang kedua, interaction. Interaksi dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan berupa penilaian dari hasil kuis, proyek individu maupun kelompok, penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS, serta penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Model pembelajaran yang diterapkan di dalam mata kuliah ilmu reproduksi ternak ini adalah experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, dan juga project based learning dengan metode persentase interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif. Referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ilmu reproduksi ternak ini adalah buku hasil karya saya bersama dengan tim pengajar dalam mata kuliah ini, serta buku-buku lain yang bersumber dari ahli yang lain, dan juga artikel jurnal internasional bereputasi yang tentunya relevan dengan mata kuliah ilmu reproduksi ternak ini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah ilmu reproduksi ternak dengan materi pada pertemuan ke-14, yaitu teknologi reproduksi untuk peningkatan efisiensi reproduksi ternak. Mari kita simak bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk hari ini mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Jadi kita berada di penghujung pembelajaran ya, minggu ke-14. Nantinya kita akan diskusi terkait dengan teknologi reproduksi ternak untuk peningkatan efisiensi ternak. Sebelum kita mulai, saya ingin memandu untuk kita doa bersama agar proses pembelajaran sampai di akhir kuliah nanti berjalan dengan baik dan kita semua mendapat manfaat dari pembelajaran ini. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Kelas ini kelas A1 ya. Jadi silakan lakukan absensi dulu di masing-masing absensi di aplikasi di sekolah. Lakukan absensi seperti biasa untuk mata kuliah ilmu reproduksi ternak minggu ke-14 kelas A1 ya. Sebelum kita mulai mata kuliah, saya akan sampaikan CPMK mata kuliah ini pertemuan kita, yaitu di CPMK bagian 2, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami,
mekanisme induksi atau sinkronisasi testosterone atau berahi, faktor-faktor yang mempengaruhi proses reproduksi dan perhitungan efisiensi reproduksi. Jadi di pertemuan ini nanti kita akan melakukan simulasi cara menghitung beberapa indikator terkait dengan efisiensi reproduksi. Kemudian untuk sub CPMK-nya kita berada di sub CPMK 6, yaitu memilah upaya yang tepat untuk meningkatkan efisiensi reproduksi pada ternak. Efisiensi reproduksi. Jadi kita bicara tentang efisiensi reproduksi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan efisiensi reproduksi? Apa itu efisien dan apa itu reproduksi? Nah, kalau saya coba definisikan bahwa efisiensi reproduksi, kemampuan sistem reproduksi hewan ternak untuk berfungsi secara optimal dalam menghasilkan keturunan. Jadi ada suatu proses tahapan reproduksi yang terjadi, akan tetapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan menggunakan waktu yang seefisien mungkin dengan memanfaatkan sumber daya biologis dan manajemen secara efektif dan efisien. Berapa nilai per SC? Ada yang mau jadi sukarelawan supaya semua paham ya, ditulis di papan. Kan angkanya hanya ada 3 angka ini. Ada 3 angka, ada 100, ada 70, ada 50. Ya, perhatikan. Coba siapa yang bisa simulasikan di atas? Coba. Oke. Perhatikan ya. Karena ini sederhana, tetapi kalau tidak dipahami dari awal, kita juga bisa tersesat nantinya ya. Dan bayangkan kalau Anda salah rumus, Anda salah memberikan laporan ke atasan, karena ini nilai-nilai dari produktivitas ini, hasil IB ini yang dilaporkan dari seluruh penjuri Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sampai ke Kementerian Pertanian, sehingga Pak Menteri itu selalu bisa ada pidato sekian populasi, sekian produktivitas, itu sumbernya dari sini semua. Dan itu laporan dari bawah ya, dari para inseminator. Kalau Anda sebagai inseminator nantinya keliru karena tidak paham rumusnya, kemudian lapor ke kepala bidang, lapor ke kepala dinas kabupaten, ke provinsi, sampai ke Pak Menteri, maka salah Pak Menteri. Nah, saya selaku akademisi tentu punya tanggung jawab moral, karena saya mengajar Anda. Kalau saya keliru dalam memberikan pembelajaran hal-hal kecil begini, maka rentetan kekeliruan itu terjadi secara kontinu. Oke. Kenapa dia 100? Karena rumusnya jumlah inseminasi. Jadi kalau ada soal begini di final test, sekarang di mana 70-nya itu? 70-nya di mana ditempatkan di rumus? Di mana? Oke, silakan kita uji hasil simulasinya ya. Di mana ini kan hanya 100 dibagi 50 sama dengan 2. Indikator yang kedua ya. Conception rate, persentase keberhasilan kebuntingan pada IB pertama. Karena kan ada IB pertama, ada IB kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, saya lanjut tadi. Nah, nilai ini menunjukkan efektivitas inseminasi. Rumusnya adalah jumlah ternak yang bunting. Berapa yang bunting? Berapa yang bunting? 25. Yang IB pertama dibagi jumlah ternak yang di IB. Berapa jumlah ternak yang di IB? 50. Sehingga berapa nilai CR-nya? 2,5. Nah, karena 25 dibagi 50 sama dengan 0,25. Yang pertama adalah inseminasi buatan, artificial insemination ya, inseminasi buatan. Nah, ini adalah teknologi yang pertama kali di dalam ilmu reproduksi. Nanti saya perlihatkan sejarahnya. Nah, kemudian ada yang transfer, ada in vitro production. Kalau bicara in vitro, ada in vitro naturasi, ada in vitro fertilisasi ya. Jadi kalau bicara itu ada IVF, ada IVF ya. Kemudian ada ITSI. Ya, saya coba ada yang tahu siapa? Intrasplastic sperm injection ya. Nah itu dan beberapa manfaat inseminasi buatan ya saya kira.
memperbaiki genetik, efisiensi biaya, mengoptimalkan jantan unggul, meningkatkan angka lahiran dengan pada teratur, rekor menjadi akurat, dan mencegah penularan. Silakan kalau ada diskusi, jadi tidak perlu nunggu sesi diskusi khusus, tetapi bagi saya, karena setiap kita kadang-kadang ada yang ditanyakan, kalau ditunda lagi sampai di akhir perkuliahan, biasanya kita lupa. Jadi bagi saya boleh sementara menjelaskan, tinggal angkat tangan. Ya silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak terkait dengan ide, karena tidak semua sapi di ide itu bisa bunting. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan bunting? Oke, ya. Saya supaya mudah dipahami ya, saya kasih ilustrasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang gagal dari pembelajaran karena ini dalam metode. Kita bicara tentang bunting ya, atau manusia hamil. Nah, kita ingin bahwa sapi itu, kita bicara sapi, kambing juga bisa, domba dan seterusnya ya. Yang kita inginkan tujuannya adalah bunting ya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya bunting? Saya coba tarik sedikit kembali di teori fertilisasi. Ada yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel spermatozoa dari sang jantan bertemu dengan sel telur atau biasa disebut dengan sel ovum yang dihasilkan dari ternak betina. Ketika mereka dua makhluk ini bertemu pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat, maka di situ akan terjadi fertilisasi secara sempurna sehingga bunting. Jadi ini poinnya ya. Nah, di dalam fertilisasi ini pertemuan antara sel sperma dan sel ovum atau sel telur ini yang riskan sebenarnya ya. Ini yang riskan. Saya coba sedikit berikan ilustrasinya. Ini adalah organ reproduksinya. Nah, sapi misalnya ya. Uterus, ini cervix, ini ovarium. Saya kira di pertemuan pertama sudah makanya pertemuan perdana itu dan kedua adalah anatomi organ reproduksi jantan dan betina di ovarium. Ini ovidum. Ya. Di sini vulva ya. Kalau kita melakukan inseminasi buatan, maka semen itu kita deposisikan di pintu cervix ini. Nah, idealnya kita bicara ideal, tetapi kalau fakta di lapangan tentu tidak semua ideal ya. Nah, karena kadang sesuai teori, kadang tidak. Nah, idealnya semen ini kita deposisikan di sini, ya, diposisikan di sini supaya apa? Begitu semen diposisikan di sini masuk di semen-semennya, maka spermatozoa dia akan berenang menuju ke ovida atau tuba fallopian. Yang perlu Anda pahami di sini kekuasaan ya, sebenarnya ya. Manusia dengan hewan pun sama, bahwa sel telur atau sel ovum yang dihasilkan oleh ternak betina atau seorang perempuan itu dia akan menunggu di ovida. Disinilah bertemu antara sel spermatozoa dan sel telur. Jadi tidak ada cerita sejauh ini, belum ada teori dari hasil riset yang mengatakan bahwa kalau lambat ini sperma jalan di sini, ini sel telur karena dia sudah tidak tahan, dia kebetulan lama dia menanti jalan hatinya, dia akan lari ke sini. Tidak ada cerita itu. Maka kemudian memang di dalam konteks keagamaan, yaitu memang perempuan dibina dan dia harus menunggu. Tidak ada itu perempuan yang melamar pria ya, karena sel telur tidak pernah bergerak. Ketika terjadi proses ovulasi, proses pelepasan sel telur, maka dia akan setia menunggu di sini. Tidak mungkin ini sel telur dia akan mendekati spermatozoa yang bergerak menuju ke ovida yang di sini dia bertemu. Jadi semua kita lahir ini akibat spermatozoa dari bapak, sel telur dari ibu kita bertemu di organ reproduksi yang disebut dengan ovida. Di sini tidak ada pertemuan di sini, apalagi vulva tidak mungkin. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang organ reproduksi jantan ya.
Ini bukan vulgar, kita bicara sapi, meskipun pada prinsipnya sama dengan manusia. Jadi kalau IB, bagaimana kemudian dengan kawin alam? Kawin alam, penis dari sapi, dia kan masuk ke vulva. Nah, ketika ada ternak betina yang berlari, terjadi kawin alam, maka ini penis jantan akan masuk di dalam organ betina, dan di sini pula sperma dia diposisikan. Ya. Nah, pertanyaannya di sini ada pintu serviks. Di mana kita diposisikan? Ya. Karena ini kan ada cincin di sini, cincin 1, 2, 3, 4. Kalau Anda tempatkan di sini, maka dia butuh waktu proses untuk berpindah lagi ke sini, ke sini, ke sini, baru dia berenang sampai ke sini. Nah, spermatozoa itu punya keterbatasan, tidak boleh terlalu lama. Kalau dia lama, keburu dipanggil sama Sang Pencipta. Sama juga manusia, jadi jangan terlalu lama menyanyiakan waktu untuk tidak menikah. Karena kalau di dalam Islam ya nikah sunnati, Rasulullah mengatakan nikah itu adalah sunnahku, jadi jangan ditunda-tunda. Bagi yang cowok-cowok ya, spermatozoa juga begitu. Jadi saya pendekatan filosofi ya. Jadi kalau Anda diposisikan di ide di sini, maka dia butuh waktu ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ideal ini. Pertanyaannya di lapangan tidak selalu ideal. Karena ini adalah besi, insemination gun. Kalau Anda masukkan gun di organ reproduksi betina, masuk. Kalau Anda nyangkut di sini, jangan dipaksa masuk kedua, ketiga atau keempat. Kalau dia robek, maka dia bisa terjadi peradangan, terjadi kanker serviks. Karena ini adalah besi ini. Kalau Anda pernah lihat insemination gun nanti di praktek akan diperlihatkan dan kita simulasi, baru kita aplikasi di lapangan, nanti ada praktikum. Jadi ini adalah pintu serviks, jangan dipaksa. Dan masuk. Kalau Anda paksa, dia bisa robek. Kalau robek terjadi peradangan, itu yang disebut kanker serviks. Kalau terjadi kanker serviks, dia berdarah, dia berkali-kali. Itu kasus yang terjadi yang saya bilang tadi. Tidak akan bukti. Karena meskipun spermanya bagus, juga telurnya bagus, sperma bagus, tetapi ini yang tidak buat terjadi fertilisasi. Jadi faktor pertanyaannya, faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi keberhasilan pembuktian, gagal dan berhasilnya, salah satu diantaranya adalah skill inseminator. Faktornya itu ada banyak yang bisa mempengaruhi. Satu, kualitasnya. Spermatozoa yang digunakan harus dipastikan itu kualitasnya baik. Alat yang digunakan dipastikan harus steril. Orang yang melakukan inseminasi harus memiliki skill yang bagus. Kemudian ternak betina tentu harus memiliki sel telur yang bagus. Karena dia spermanya bagus, kalau sel telurnya bagus, tidak mungkin terjadi pembuahan secara normal, secara baik. Demikian pula sebaliknya. Kalau sel telurnya betina bagus, tetapi sel spermatozoa dan penjangkit tidak bagus, tidak bisa terjadi pembuahan. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk di SOP. Bagaimana cara melakukan IB yang baik dan benar. Yang pertama, ada ternak betina harus berani. Jadi poin yang Anda harus ingat bahwa tidak ada perkawinan di ternak kalau betina tidak berani. Tidak bisa, itu sudah mutlak hukumnya ya. Berbeda dengan manusia yang bisa berakhir setiap waktu. Tapi kalau sapi tidak. Makanya kemudian tidak pernah ada laporan sejauh ini ada kasus pemerkosaan pada sapi. Tidak ada ini. Karena tidak mungkin terjadi perkawinan kalau betinanya tidak berani. Berbeda kalau manusia, setiap saat bisa. Tiba-tiba ada lawan jenis misalnya yang membuka aurat, syahwat, bangkit, akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Kalau sapi tidak ada kasus pemerkosaan pada sapi karena tidak mungkin terjadi perkawinan kalau tidak ada ternak yang berani ya. Demikian pula kalau ternak berani secara otomatis, kalau ternak sapi jantan menaiki sapi betina, maka sapi betina ini pasti diam. Dia tidak pernah menolak, dia akan pasrah. Karena memang dia menunggu untuk dikawini. Itulah kodratnya hewan ya. Kemudian bagian vulva dibersihkan ya. Saya kira anatomi sudah lintas. Setelah diambil dari kontainer, ini SOP saja ya. Kemudian baui, karena spermanya beku, kita coba encerkan menggunakan air hangat. Kemudian dibersihkan, kemudian bagian ujungnya dipijat.
agak sedikit longgar. Dan itu sehingga dibuka secara vertikal, penyemprotannya ditarik ke bawah kurang lebih sekitar 12 sampai 15. Kemudian straw dimasukkan di hidung gajah dengan posisi ujung straw yang ada sumbatan pada bagian bawah. Semua SOP yang saya sajikan di sini nanti kita akan simulasi dulu pakai dummy. Setelah itu langsung praktikum di kandang, langsung sapinya. Karena ini berbahaya kalau di kampus sebuah serba teori, prakteknya hanya simulasi menggunakan ternak boneka, ini berbahaya. Jadi kita nanti di praktikum beberapa pertemuan nanti kita lakukan di kandang secara langsung pada sapi. Jadi inilah beberapa SOP standar operasional prosedur untuk melakukan proses inseminasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena embryo transfer nanti akan disampaikan di minggu depan kan, minggu 15 ya. Jadi tadi kita hanya bicara seputar teknologi reproduksi terkait dengan inseminasi biologis. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada satu pertanyaan mungkin barangkali. Kesimpulannya adalah karena kita bicara tentang efisiensi reproduksi, peningkatan efisiensi reproduksi hanya dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi reproduksi yang efektif, seperti halnya inseminasi buatan yang saya sudah jelaskan dan embryo transfer yang akan saya jelaskan di minggu berikutnya. Oke, saya kira cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan sampai di sini. Saya berharap bahwa semua yang saya sampaikan Anda tetap melakukan referensi pembanding untuk menguji apakah yang disampaikan oleh saya di dalam kelas itu benar atau tidak. Kalau tidak, sampaikan ke saya minggu depan, koreksinya saya selalu welcome kalau soal koreksi ya. Demikian, saya berharap semua bisa dipahami dan sampai ketemu di minggu depan pada materi nanti kita bicara tentang embryo transfer. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.